Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 3 Februari 2023. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini tentang Yohanes dibunuh oleh Herodes atas permintaan Herodias yang sakit hati karena teguran oleh Yohanes tentang perkawinan mereka. Sebenarnya Herodes senang akan pengajaran Yohanes. Ia suka dengan apa yang disampaikan, diwartakan oleh Yohanes. Tapi Herodes tidak bisa menerima dikala Yohanes mengkritiknya dengan tegas, dikala Yohanes menegurnya. Yohanes menegur Herodes karena Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus, menjadi istrinya. Tindakan itu yang membuat Herodes marah dan memenjarakan Yohanes. Dan di lain pihak, Herodias pun sakit hati dengan Yohanes. Ia benci, bahkan dendam pada Yohanes. Dan dendam sakit hati itu terus dipendamkan, dan akhirnya
Ada momen yang pas untuk mengungkapkan kebencian itu. Pada saat Herodes mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Saat itu anak Herodias menari dan disukai Herodes. Dan Herodes berjanji untuk memenuhi permintaan putrinya. Dan putrinya bertemu dengan ibunya, berdiskusi dengan ibunya. Dan yang diminta adalah kepala Yohanes. Dan akhirnya Yohanes pun dipenggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada dua yang bisa kita petik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita teristimewa hari ini. Pertama, saya ingin mengatakan jangan menyimpan dendam dan amarah. Ingat, Yohanes dipenggal kepalanya. Bukan karena dia membuat masalah besar, bukan karena dia itu melakukan sesuatu yang fatal, tetapi karena dia mengkritik Herodes dan Herodias. Dan karena itu Herodias membenci. Yohanes dipenggal kepala yang kena kebencian, kena dendamnya Herodias. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena dendam dan amarah, orang tutup mata pada sesama bahkan keluarganya sendiri. Kedua, berani berkata benar. Dan Yohanes melakukan itu. Ia mengkritik, menegur Herodes. Yohanes memperjuangkan kebenaran. Walaupun kena kritikan, kena teguran itu, Yohanes harus hidup di penjara, bahkan dipenggal kepalanya. Tapi Yohanes tetap memilih cara itu. Karena bagi dia kebenaran harus diperjuangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang jujur, orang benar, orang baik di waktu sekarang ini tidak mudah. Karena banyak orang yang tidak suka dengan perilaku itu. Mungkin orang-orang itu adalah Anda dan saya, kita. Tapi Yohanes memberi contoh. Dan sebagai murid Kristus itulah pilihan kita untuk menjadi murid Yesus yang baik. Pilihan adalah menjadi orang benar, menjadi orang jujur, menjadi orang baik. Itu baru murid Yesus. Maka pesan saya untuk kita hari ini, jadilah murid Yesus yang hidupnya benar, jujur, baik, dan berkeadilan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.